Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapur kami, dapur KSG Quick Smart Competencies. Pagi hari ini saya ditemani oleh rekan saya, salah satu pengajar juga di KSG, yaitu Bu Ida. Nah, kita di sini akan melakukan praktek potongan. Ya baik Bu Ida, hari ini kita potongannya apa aja? Kita akan belajar beberapa jenis potongan sayuran. Yang pertama adalah nanti ada jardinier, ada julienne, ada slice, chop, dan beberapa potongan yang lainnya. Jadi di beberapa masakan atau baik di proses produksi masakan makanan itu dikenal berbagai macam jenis potongan. Tentunya jenis potongan ini fungsinya adalah untuk memudahkan makanan dan juga untuk memudahkan nantinya dalam proses masak-memasak. Kita dapat menemukan berbagai macam bentuk potongan sesuai dengan tujuan-tujuan daripada potongan. Di sini sudah kita mempunyai beberapa bahan, yaitu kita ambil bahan-bahan yang umum yang biasa digunakan dalam masak-masak, yaitu ada wortel, kemudian ada kentang, kemudian ada sayurannya yaitu adalah sawi. Jangan lupa untuk dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu ya sebelum kita melakukan proses pemotongan. Baik, untuk potongan yang pertama yaitu kita akan memotong jenis potongan jardinier. Jardinier ini adalah jenis potongan di mana hasil potongan berupa balok dengan ukuran panjang 3 cm, ketebalan atau sisi-sisinya 1 kali 1 cm. Kita mulai ya Pak Bayu ya. Ya, silakan Bu Ida. Kita potong terlebih dahulu seukuran 3 cm. Setelah itu kita bentuk balok. Potongan ini bisa digunakan untuk masakan apa saja Pak Bayu? Lebih mengarah biasanya ke servis. Ini yang perlu diperhatikan adalah baloknya ukurannya 3 cm, panjangnya 3 cm dengan ketebalan 1 cm. Kemudian teknik memotong memegang pisau itu wajib. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Panjangnya 3 cm, kemudian tinggi dan lebarnya 1 cm. Ini adalah jenis potongan jardinier. Oke, yang kedua yaitu adalah potongan cube atau macedon. Potongan cube ini macam-macam, ya. Kurang lebih ada sekitar 3 jenis potongan cube. Yang membedakan hanya ukuran daripada potongannya. Kalau yang macedon ini adalah ukuran 1 kali 1 kali 1. Jadi dengan gampangnya kita ambil contoh misalnya ini yang tadi Potong tadi. dari potongan jardinier tadi, ya. Kalau jardinier tadi 3 kali 1 kali 1, maka kalau macedon itu 1 kali 1 kali 1. Jadi bentuknya kotak. Ya, bentuknya kubus ya. Ini. Kalau tadi jardinier seperti ini, kita tinggal membagi menjadi 3. Jadinya akan seperti kubus. 1 kali 1 kali 1 kali 1. Ya. Nah, bentukan cube ini juga dibagi menjadi 3 ukuran. Jadi ada ukuran yang lebih kecil lagi, setengah senti khusus setengah senti, atau bahkan ada ukuran yang ukurannya sampai 1 mili kali 1 mili. Ya, benar namanya. Untuk potongan nasi doang ini tidak hanya wortel yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan kentang ataupun kita juga bisa menggunakan logam. Jadi tergantung apa yang mau kita masak dan potongan apa yang kita gunakan. Untuk Selanjutnya kita akan mulai dengan potongan julienne. Julienne ini adalah kalau bentuknya kita lebih ke arah potongan korek api. Jadi kalau lebih gampangnya yaitu potongan ini lebih mirip dengan batangan korek api dengan lebih ukuran kecil ya Pak dari jardinier tadi ya. lebih kecil dari jardinier, jadi kurang lebih hampir sama seperti potongan korek api. Jadi ada panjang-panjang seperti itu ya. Kurang lebih ukurannya 4 cm dengan sisi 2 kali 2 mili. Gitu. Saya praktekkan 4 cm.
Ingat bahwa ketebalannya hanya 2 mili saja. Jadi kita kemudian dengan panjang 4 mili. 4 cm. Oke, jadi hasil akhirnya seperti batangan. Biasanya ini digunakan untuk salad, ya, untuk masakan salad atau apa biasanya. Kalau yang masakan oriental biasanya kita gunakan untuk acar. Ya, acar. Jadi julian itu bentuknya seperti batangan. Untuk selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya kita gunakan potongan brunoa. Brunoa ini adalah turunan dari masedoan tadi, ukurannya lebih kecil, yaitu ukurannya 2 mm kali 2 mm kali 2 mm. Jadi bentuknya kubus, tetapi ukurannya lebih kecil daripada masedoan tadi. Kita praktekkan ya sekarang. Biasanya itu digunakan untuk isi kroket ya. Iya, isi kroket bisa. Kroket, risoles itu menggunakan potongan brunoa. Jadi kubus kecil-kecil. Jadi bentuknya kayak daging kecil-kecil, berat 2 kali 2 kali 2 mm. Jadi ukurannya akan seperti ini. Kecil sekali ya. Biasanya digunakan untuk isi kroket tadi. Sudah Pak, selanjutnya? Selanjutnya kita akan mencoba untuk potongan paisen. Paisen ini adalah potongan bujur sangkar dengan ketebalan hanya 2 mili. Ya. Ini tipis ya. Ya, jadi bentuknya itu bujur sangkar tapi tipis. Kalau tadi cube itu dia tebal. Ini 1 kali 1 kali 1 semua. Kalau paisen itu sama seperti cube, cuma diirisnya dengan ketebalan 2 mili. Jadi sisi-sisinya ukuran 1 cm kali 1 cm dengan ketebalan 2 mili. Kemudian yang tadi sisa yang tadi potongan yang sudah kita ukur 1 cm dan 1 cm, kita hanya memotong dengan ketebalan 2 mili. Jadi seperti ini. Jadi paisen itu akan jadinya seperti ini. Bujur sangkar dengan ketebalan 2 mili. Ini biasanya digunakan untuk membuat sup, paisen sup ya Pak ya. Ya, jadi ini biasanya kita gunakan untuk sup. Jadi agar dia cepat matang, karena kita kalau bikin sup itu kita harus bikin matang dengan rata. Biasanya kita pakai paisen. Oke, untuk potongan selanjutnya adalah chopping ya. Jadi chopping itu kalau bahasa Indonesianya adalah cincang. Jadi kita memotong secara tidak beraturan, dan biasanya digunakan untuk disaute atau Bumbu ya? Untuk bumbu biasanya. Ini saya contohkan biasanya pakai bawang yang di chopping itu bawang putih atau bawang bombay. Saya contohkan pakai bawang putih aja. Jadi tidak beraturan ya. Tidak beraturan itu berarti sembarangan atau tidak ada aturan-aturan. Acak. Kita kalau kupas bawang putih untuk chopping biasanya tinggal menyebar aja, tapi kulitnya juga coklat. Ini sudah siap, tinggal kita chopping. Kita chopping, memperhatikan dengan keamanan, bagaimana teknik cara memotong dan dengan pisau. Ini kita potong dengan sembarangan aja, yang penting kita potong. Kemudian nanti kita kembalikan lagi, kita potong lagi. Sampai bentuknya kecil ya Pak. Sampai bentuknya halus ya. Tergantung juga masakannya, jadi chopping itu bisa chopping kasar atau kita chopping halus ya. Tergantung nanti kita butuhnya choppingnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya saya pikir untuk choppingan yang halus. Jadi choppingan halus. Kalau choppingan kasar itu hasilnya agak besar-besar. Kalau choppingan halus ternyata potongannya jadi tipis-tipis, kecil gitu ya. Nah, untuk hasil potongan choppingan hasilnya seperti ini. Jadi
hasil potongannya itu tidak berat-berat seperti ini. Ya, biasanya kita gunakan untuk bumbu macam-macam bumbu. Biasanya kita pakai chopping biar cepat dan proses masaknya juga biar aromanya bisa keluar ya. Selanjutnya kita potongan apa? Slice ya. Slice ini salah satu jenis potongan yang paling sering kita gunakan. Ya. Tapi banyak kan dari para ibu udah tahu ya apa itu namanya, Ya. para anak juga udah tahu. Jadi slice itu adalah jenis potongan di mana dia bentuknya tipis dan bentuknya juga sesuai dengan bentuk apa yang kita potong tadi. Seandainya untuk wortel ini kan bentuknya bulat, jadi slice-nya hasilnya akan bulat. Jadi caranya kita iris tipis sesuai dengan bentuknya. Ya, seperti ini. Ini adalah jenis potongan slice. Ini tipis ya Bu ya? Iya, tipis Kalau sekali. kita lihat mungkin ukurannya ya kurang lebih 2 mm. Iya, 2 mm. Tapi tergantung bahannya juga. Ya, kalau seandainya bahannya berbentuk kotak, nanti nggak masalah, slice-nya akan mengikuti bahan tersebut atau sayur tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah jenis potongan turning. Turning adalah jenis potongan yang berbentuk seperti tong dengan panjang sekitar 4 cm. Jadi, turning ini kita bisa menggunakan sayur kentang. Pertama kita potong dulu kentangnya. Kita bentuk dulu ya, sesuai dengan ukurannya. Tentunya nanti segi 5. Jadi kita gunakan pisau yang lebih kecil untuk membentuknya. Jadi kita tidak bisa menggunakan pisau yang besar, nanti cukup berbahaya. Jadi kita gunakan pisau kecil, kita potong seperti ini. Perhatikan cara untuk memegangnya. Berarti ini dari luar ke dalam Bu ya? Ya, dari luar ke dalam. Kalau nanti dari dalam ke luar itu resiko kecelakaannya lebih besar. Iya, nanti tangannya bisa terpotong. Biasanya ini digunakan untuk apa Bu? Digunakan untuk menkos, tapi yang untuk karbunya. Oh, gitu. Jadi untuk yang tabungnya ya? Ya, untuk karbunya. Bentuknya seperti tong seperti ini. Untuk jenis potongan turning. Sudah selesai ya Bapak ya sepertinya? Ya, jadi total kita ada 7 macam potongan ya? Iya. 7 macam potongan. Kalau yang sayur ini, kira-kira tentunya jadi apa? Oh iya, untuk sayur ini bisa digunakan untuk sifonet. Sifonet itu adalah potongan sayuran secara halus ya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar slice itu untuk yang motong, Yang keras-keras ya sayurannya Kalau ya. Kalau sifonet itu sebenarnya potongan sayuran tapi harus halus. Iya. Ya, jadi biasanya Bentuknya seperti daun-daunan. Nah, Itu kita bisa gunakan untuk sifonet. itu kita gunakan untuk lettuce ya. Ya, terus kubis atau kol itu bisa menggunakan jenis potongan sifonet ini. Jadi kita posisikan seperti ini, kita gabung terus kita potongnya halus. Oke, jadi hasilnya itu dia potongannya dia halus. Ya, Bentuknya seperti mie ya Pak ya. ya mirip mie. Jadi biasanya digunakan untuk salad juga. Ya, sama. Salad itu biasanya pakai ini. Jadi potongannya benar-benar halus. Oke, jadi kita sudah punya 8 jenis potongan. Potongan yang secara umum dipakai dalam setiap produksi ya, proses memasak. Baik, cukup sekian kita untuk jenis-jenis potongan. Nanti kita akan kembali lagi atau kita akan memberikan lagi bagaimana teknik cara memasak. Jadi dari potongan yang sudah kita buat akan kita buat menjadi sebuah masakan yang lezat. Ya, baik. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di Quick Smart Kompetensi. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.